اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وأرضعته أمه أياما ثم أرضعته صويبة الأسلمية التي أعتقها أبو لهب حين وافده عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشرى وأرضعته مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سراه وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بصلة وكسوة هي بها حرية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح وواراه قيل على دين قومها الفئة الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلاف ابن مندح وحكى ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية وكان قد رد كل من القوم ثديها لفكرها وأبى وأخصب عيشها بعد المحل قبل العشية ودر ثدياها بدر در ألبنه اليمين منهما وألبن الآخر وأخاه وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية وسمنت الشارف لديها والشياه وانجاب عن جانبها كل ملمة ورزية وطرزت سعد برد عيشها الهني ووشاه عصر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة والتسليم اللهم صل وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية ربانية فقام على قدميه في 3 ومشى في 5 وقويت في 9 من الشهور بفصيح النطق قواه وشق الملكان صدره الشريف لديها وأخرجا منه علقة دموية وأزالا منه حبس الشيطان بالثلج وسلاه وملآه حكمة ومعاني إيمانية ثم خاطاه بخاتم النبوة ختماه ووزناه فخرج بألف من أمته الأمة الخيرية ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف منها نسباه ثم ردت صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهي به خير تهية حذرا من أن يصاب بمصاب حادث تهشاه ووفدت عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الودية فحباها من هبائه الوافر بهباه وقدمت عليه يوم حنين فقام إليها وأخذت الأريحية وبسط لها من ردائه الشريف بساط بره ونداه والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية وقد أدهما في الصحابة جمع من ثقات الرواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف سديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم الفاتحة الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم wa ardu'athu ummuhu ayyaman summa ardu'athu Suwaibatul Aslamiyah wa ardu'at lan nyusuihu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa ummuhu ibune Kanjeng Nabi ayyaman mau pirang-pirang dina. Terus ibunya sendiri menyusui Nabi hanya hitungan hari. Summa ardu'at mengkonuli nyusui hu ing Kanjeng Nabi sapa Suwaibah al-Aslamiyah kan bangsa marga Aslamiyah. Allah tirupani Suwaibah takoha kang merdekakno ing Suwaibah sapa Abu Lahab bin sapa Abu Lahab. Hina waqat nalikane ngabari sapa Suwaibah hu ing Abu Lahab bin ing kamilatihi
nalikane lahire kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi busyrahu kelawan ngekei berita miladin Nabi. Terus baiknya Abu Lahab secara spontan ketika diberitahu ponakane lahir ini langsung merdekano Suhaibah al-Aslamiyah dengan tujuan ben saged ngrumat kanjeng Nabi. Jadi zamane pekerjaan yang di Abi Lahabin dihentikan sama sekali, dibebasno kan ngitmai Aminah mergo gadah bayi sing berupa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ardoat hu mongko nyusui sapa Suhaibah hu ing kanjeng Nabi. Fa'ardoat mongko nyusui sapa Suhaibah hu ing kanjeng Nabi ma'abniha semertane putrane Suhaibah rupane Masruhin Masruh wa Abi Salamah lan Abi Salamah. Lalu jauh teh Suhaibah di iklan Nabi wa hafiyatun banget sayangi. Wa ardoat man nyusui sapa Suhaibah qablahu ing sedurunge kanjeng Nabi. Nyusui Hamzah ing Sayyid Hamzah Allah dirupane Hamzah humida kang den puji fi nusrati dini ing dalem nulungi agama Islam apa surahu apa amale Sayyid Hamzah. Terus intine kanjeng Nabi niku dulur rodoe Hamzah. Jadi Hamzah iku pamane Nabi sekaligus dulur napa rodoe kanjeng Nabi. Mulane wonten cerita ketika Fathu Mekah, ya ketika Fathu napa Mekah niku putrine Sayyid Hamzah itu tersandra di Mekah. Barang tersandra di Mekah, barang Fathu Mekah marani kanjeng Nabi. Berarti sakjane putrine Hamzah mek Nabi misanan nggih. Eling-eling putrine Hamzah mek kanjeng Nabi ku misanan mergo Muhammad bin Abdullah. Putrine Nabi binti putrine Hamzah binti Hamzah. Berarti mek Nabi napa? Misanan. Sakjane kan sah nikah, mesti misanan niku pun ajnabiyah napa? Ajnabiyah. Tapi ketika beberapa orang usul supaya dinikahi Nabi ngendikan innaha labnatu akhi minar rodo'ah apa? Innaha labnatu akhi minar rodo'ah. Jadi nak nganggo status misanan niku halal dinikah, tapi akhirnya putrine Hamzah minangka pernah ponaan mbek Nabi atas nama napa? Rodo. Niku mergo padha-padha Hamzah nanti disusui sinten Suhaibah. Iki napa wa ardoat qablahu Hamzah alladzi humida fi nusratid dini surah. Dadi wa ardoat lan nyusui sapa Suhaibah qablahu sedurunge Nabi nyusui Hamzah alladzi kang humida kang den puji fi nusratid dini ing dalem nulungi agama apa surahu apa tindak lampahe Hamzah. Terus kunane kuno niku biasa ya paman saumur mbek ponakan niku mungkin ya biasane niku paman sangka ibu mbok enom utawa paman ruju. Wong Arab rata-rata garwane kan 4. Nak paman sangka mbok enom kan cek bocah. Paham ya? Kadang saumur mbek ponakan. Kadang kan misalnya kados putrane Mbah Mun sing saking punya Mas Pia niku kan rujune kadang kami mbek putrane Gus Subab sing bar napa berarti paman mbek ponakan saumur. Jadi kan iskal maksudnya Hamzah pamane Nabi kok periode disusuinya unda-undi mbek Kanjeng Nabi itu mungkin paham ya padahal Hamzah napa paman. Jadi apa wa ardoat qablahu Hamzah alladzi humida fi nusratid dini surah. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaqatu iku kirim sapa nabi ilaiha maring Suhaibah minal Madinah di saking kota Madinah disilatin kelawan sambung rahim. Mesti sering Nabi memberi hadiah wa kiswaten dan pakaian. Ia kang utawi kiswah biha kelawan Suhaibah hariyatun itu banget pantese. Artinya ketika Nabi pun teng Medina, uripe mapan, ya saya ulang lagi ketika Nabi di Medina, uripe mapan, segalanya lebih-lebih, ibu sering ngirim paket, ngirim kiriman teng Suhaibah napa al-Aslamiyah sebagai balas jasa pernah jadi ibu rodo atau berstatus ibu napa rodo. Ini napa wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilaiha minal Madinati bisilatin wa kiswatin hiya biha hariyah. Ila an aurada tumeka yen ta tumeka haikalah ing fisik utawa ing badane Suhaibah apa raidul manuni apa kematian sesuai maksud kita mriki apa raidul manuni apa kematian
tumeka ad-doriha ing kuburan wawar lan wis nutupi apa dorihu ing iki haikalah. Terus gampangane Kanjeng Nabi ngirimi hadiah kangge Suwaibah sampai Suwaibah kapundhut. Ya bahasa balawe napa ila an aurata haikalaha raidul manunid doriha wawar sampai jasad Suwaibah dikalahkan oleh kematian dan dikuburkan. Nah, tentu nek dikubur sini wawaroh lan nutupi apa dori. Bahasa lainnya kuburan apa abdori napa? Mane teng beberapa makome ulama disebut dori hufulan. Manane pengganti kata kubru fulan. Ya eling-eling di antara bahasa Arab kubrun apa dori. Ya. Wawaroh lan nutupi apa dori hu ing haikalah ya karuan. Kila den dawono pengene. Utawi Suwaibah ala dini kaumiha ing atase agamane kaume Suwaibah rupanya al-fi'atil jahiliyati yaitu faham atau agama jahiliyah. Sebagian pendapat mengatakan Suwaibah itu sampai mati, sampai kabundut masih beragama al-fi'atil jahiliyah. Tapi wakilalan tindawan apa ngene? Wakilalan tindawan apa ngene? Niki napa naibul fa'ile saking jumlah ya napa? Naibul fa'ile saking napa? Jumlah dadi aslamat iku jumlah fi'il fa'il dados naibul fa'ile napa? Kila. Dadi nek maca ngene wakilalan tindawan apa ngene? Aslamat Islam sapa Suwaibah terus karena tadi kalau Suwaibah itu tidak Islam itu artinya apa? Ada bagian dari tubuh Suwaibah yaitu susunya apa? Suwaibah yang mengalir deras ke jasadnya Nabi. Nah, itu enggak boleh dalam perasaan kita, dalam perasaan ahli sunnah wal jamaahnya biar semua yang menjadi fisiknya Nabi itu dari seorang muslimah. Makanya kita ngikuti kaul yang wakilah aslamat. Napa wakilah aslamat? Karena apa? Dengan Suwaibah Islam artinya apa? Nabi sebagian tubuhnya Nabi kan cara dohir kan terbentuk dari susunya Suwaibah. Mulane kita ngikuti kaul sing wakilah aslamat. Napa wakilah aslamat? Nah kalau sampean tanya, lalu sebelum Nabi jadi Nabi kan belum bisa dikatakan Islam. Lah itu tidak masalah. Berarti masih alal fitrotis salimah. Apa? Alal fitrotis salimah. Beberapa orang itu masih mengikuti fitroe Nabi Ibrahim meskipun belum datang Islam. Lani Abdul Muthalib gak ada tradisi napa tawaf, paham ya? Gak ada tradisi mengkhitani Kanjeng Nabi. Berarti ana baqiyatun min millati napa Ibrahim. Nah, Suwaibah juga gitu, iso wae gak ada baqiyah sangka tradisi millati napa Ibrahim. Nah, setelah Nabi dados Nabi piyambake Islam. Wakila napa aslamat. Nah, kita tentu mengikuti kaul sing wakila napa aslamat karena itu secara nurani lebih gampang. Karena kita tidak ingin ada susu min kafirotin dari orang kafir mengalir ke tubuh Kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi kita mengikuti kaul sing napa wakila aslamat. Asbatan tetapno al-khilafah ing khilaf. Asbatan tetapno al-khilafah ing khilaf sapa Ibnu Mandah wa hakalan cerita sapa Ibnu Mandah ing khilaf. Mun titen. Tetes nate nyusui Nabi satu ibunya, ya, tapi hanya beberapa hari. Terus kemudian Suwaibah al-Aslamiyah. Paham ya? Terus yang menyusui ketika Sumartu'at mengkono nyusui ing kanjeng Nabi sapa al-Fatatu Tanom. Rupanya Kalimatus Sadiyah, Kalimah Sadiyah. Ini yang paling populer. Akhirnya yang paling populer Murdi Ain Nabi Halimah As-Sadiyah. Sajane niku penyusu ketiga napa? Karena pertama siapa? Ibunya sendiri, terus Suwaibah napa? Al-Aslamiyah, ketiga Halimah Sadiyah. Wa kana lan ana sapa? Wa kana qatrata. Wa kana lan ana apa sa'anu satu fakta. Wa kana ayyisanu. Wa kana lan ana apa kelakuan niku ngene iku qatrata. Jadi kasus ini kalau terangkan nggih. Domir sa'an adalah domir al-mufassar di jumlatin ba'dahu. Jadi wakana lan ono posaan ayil amrul waqi' kejadiannya begini kumene qatrada kullu minal qaumi sadyaha li faqriha wa apa. Fakta yang terjadi adalah Halimah adalah orang yang menawarkan jasa menyusui kemudian karena dia fakir ditolak suku-suku Quraisy. Karena kalau penyusu itu fakir kan kurang gizi. Kalau kurang gizi susunya kurang baik. Nah itu sehingga Halimah itu menawarkan jasa menyusui di Quraisy itu ditolak. Ini bahwa kana qatrata kullum minal qaumi sadyaha bi faqriha wa abah.
Wa kana lan ana posaan iku kotrot teman-teman nolak sapa kulun saben-saben suwiji minal qaumi sanging kaum satya ing susuane Halimah di fakriha krana fakire Halimah wa aba lan moh sapa kulun minal qaumi wa aba lan moh sapa kulun minal qaumi ngemoi hu ing satya tapi sausé nyusui kanjeng Nabi fa akhsoba mongko dadi gemah ribah dadi makmur akhsobu maknane makmur khosoban maknane apa makmur fa akhsoba mongko dadi makmur apa aisyuha kehidupane Halimah ba'dal makhli sausé patekle oleh makmur qoblal asyati sedurunge nganti sore iku baru kaya kanjeng Nabi jadi ketika Sayyidah Aminah memutuskan sinten kanjeng Nabi disusui sinten Halimah As-Sa'diyah pagi menyusui tidak sampai sore hidupnya sudah penuh berkah itu apa fa akhsoba aisyuha ba'dal mahli qoblal asyah mahlin maknane pacekle jadi macane mboten mahalin lha apa mahlin ini pacekle atau masa-masa sulit wadarro lan dadi deres apa sadia ha kalau kata sadiani terus nonnya dibuang karena mudah ya nonnya dibuang karena apa mudah wadarro lan dadi kenapa deres apa sadia apa susune Halimah gitu ridarin kelawan deres sing tenanan albana ingkang nyusui ingkang Nabi apa al-yamin susu sing sisi kanan min huma sanging sadyaiha wa albana lan menyusui apa al-akharu susu sing liya akhahu ing dulur rondoke Nabi. Terus singkat cerita kira terus lagune Habib Sen memang orang Arab gak ada tradisi kalau punya anak kecil itu tidak disusui ibunya saja tapi menyewakan orang-orang perempuan yang menyusui. Itu katanya dalam filosofi orang Quraisy supaya anaknya tidak angkuh karena ada unsur sekian dalam tubuh anak tadi. Ya tentu ada unsur Quraisy karena putrane wong napa Quraisy, tapi dalam tubuhnya mengalir susu-susu dari kabilah-kabilah masyarakat biasa sehingga ada kearifan untuk berkawan dengan orang-orang apa biasa. Itu memang tradisi. Bahkan tidak sekedar menyusui disuruh bawa ke kampungnya apa Kasus Kanjeng Nabi kan akhirnya hidup di Bani Sa'din, satu kampung terbelakang yang terbelakang. Hanya terbelakang itu jauh dari hadoroh, dari kehidupan kota. Tapi bukan terbelakang moralnya, betul. Tentu Nabi dipilihkan kawasan yang moralnya bagus. Tapi secara peradaban tidak ada. Sehingga akhirnya Nabi nyuwun sewu ya angon wedhus, ya golek kayu. Karena memang dididik dengan standar awam. Ini pun tentang keluarga Halimatus Sa'diyah. Jadi paham ini pun kata cerita-cerita tentang kerajaan Jawa kan ngoten nggih. Kalau putra mahkota dititipno resi sing hidup di kampung. Akhirnya putra mahkota itu angon wedhus, golek kayu, macam-macam sehingga dia merasakan empati hidupnya orang awam, napa? Orang awam. Nanti kalau jadi raja ngerti kehidupan masyarakat. Sama nonton film-film kuno kan ngoten nggih, putra mahkota biasanya dipasrahkan seorang resi, yang resi itu berkehidupan awam, berkehidupan anjuran di duwe, kadang harus ipre-ipre, nyari kayu, nyari macam-macam. Nah itu hanya Nabi juga ngalami gitu, makanya Nabi nate angon wedhus. Bahkan keluarga Halimah Sa'diyah itu untuk punya uang harus ngangon wedhus ke keluarga orang lain dapat bayaran. Nabi akhirnya ikut karena itu tradisi yang diikuti keluarga besar Halimah As-Sa'diyah. Pone napa jenenge hempun ngoten. Wa asbahat lan dadi sapa Halimah As-Sa'diyah badal hizali to sause kuru wal fakir lan sause fakir dadi iku niatan dadi wong wedok sing sugih. Termasuk barokah nabine wa saminat lan ujug-ujug dadi lemu. Saminat itu maknane lemu apa asyarifu unta la jaya ana ing wae Halimah wasyahu lan pira-pira wedhus. Jadi semua yang terkait Halimah, cek ontane, cek wedhuse kabeh terus makmur kabeh. Dan itu penting bagi orang Arab karena orang Arab itu hanya mendapat gizi itu dari unta-unta sing lemu. Mergo wong Arab iku gizine iku mau ngombe napa? Susu. Nah ini gini cerita-cerita hijrah, ya cerita-cerita napa? Hijrah ketika Nabi ngetem ya utawa stempe teng ngene Gua Sur. Nggih, niku Asma binti Abi Bakar pura-pura angon napa unta. Pura-pura angon unta mulia terlambat karena unta ini yang penyuplai susu sing diminum Rasulullah kalian Abu Bakar. Sampeyan kebayang kan di padang pasir enggak ada apa-apa.
Kalau banyu, kalau apa, jadi angker gawa unta ngalor ngidul itu memang bawa minuman, artinya apa? Bawa minuman itu susunya apa? Unta sekaligus makanan. Jadi susunya unta kan selain untuk minuman sekaligus berfungsi apa? Makanan. Makanya kalau perjalanan jauh mesti gawa unta wedok, mereka gawa susu akeh. Dan unta itu paling kuat minum. Nah, minum beberapa galon terus nggak minum beberapa hari. Susunya tetap mengalir. Nah, itu jadi kehidupannya orang Arab. Namun jadi kehidupannya apa? Orang Arab. Nane wasa minasyarifu latiha wasyiyah. Wanjabalan jadi hilang atau jadi kabuka. Ya, injaba. Lan jadi hilang atau jadi kabuka. Jadi tersibak. Anjan dia sanging sisine Halimah. Apa kullu mulimatin apa saben-saben barang sing repot warasiatin lan pira-pira musibah. Jadi gampangane keluarga Halimah As-Sa'diyah sause ngrumat Nabi itu problem-problem kehidupan menjadi hilang sama sekali. Iku bahasa balawen apa wanjaba anjani biha kullu mulimatin warasiah ya. Wator roza satu, ini kan istilah-istilah balaghah. Wator roza lan ngenam, mesti ngenamu membentuk apa satu, apa kebejanan. Ngenam utawa membentuk burda Aisyah, ing kemule kehidupane Halimah. Alhani kang nyaman, wawasalan menghias apa satu ing Aisyah, artinya kehidupan Halimah As-Sa'diyah setelah merumat Kanjeng Nabi itu bagaikan dihias, dienam, dirajut oleh semua kebahagiaan. Jadi semua kebahagiaan itu merajut nenggone kehidupan ini sinten Halimah As-Sa'diyah. Iku bahasa Arab napa? Wa qarraza sa'du burda aisyhal hani wa wasan. Waktu pisan kasih gendenan dan enggak salah ya waktu baleni sing wa ardu aswa ummuhu ayyam. Allahumma qadrahu karim bi arfin sadim salatu wa taslim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. وارضعته أمه أياما ثم أرضعته سويبة الأسلمية التي اعتقها أبو لهب حين وفده عند ميلته عليه الصلاة والسلام ببشرى فأرضعته مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سرى وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بسلة وكسوة هي بها حرية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح وورى قيل على دين قومها الفئة الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلافة ابن مندى وحكى ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية وكان قد رد كل من القوم ثديها لفقرها وأباه فأصب عيشها بعد المحل قبل العشية وتر ثديها بدر تر ألبناه اليمين منهما وألبن الآخر أخاه وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية وسمنت سارفلتيها وشيا وانجب عن جانبها كل ملمة ورزية وطرزت سعد كرت عيشها الهني ووشاه Kalau terus nabi termasuk hikmahnya Kanjeng Nabi nate sugeng nate berkehidupan bersama apa Halimatus itu teng kitab-kitab diterangkan tengene As-Syama'il teng kitab-kitab teng sarah-sarah termasuk kitab Nawawi niku diterangkan suatu saat Nabi pagi-pagi itu kesepian terus tanya sama ibunya Ibu Rodok ya Umi saudara-saudara saya di mana? Terus dijawab Nabi Halimah semuanya sedang mengembala apa kambing di hutan di belantara ya kira-kira 2 atau 3 kilo. Terus dawuh Kanjeng Nabi ya Umi ma'an softu saya tidak termasuk orang yang baik yang insaf. Maksudnya insaf itu menyadari kenapa ya waladi ya karena saudara-saudara saya kesulitan menggembala kambing sementara saya di rumah tinggal minum apa susunya. Ini ma'an softu saya kurang fair, saya kurang bijak. Terus dari Halimah kamu terlalu ganteng, terlalu sempurna, pasti potensi diculik. Karena dulu kan nggak ada polisi, nggak ada tentara. Jadi kalau ada orang ganteng, rawan diculik, kemudian dijadikan budak. Saya tidak akan mengizinkan kamu ikut apa
menggembalakan kambing karena potensi apa? Diculik. Nah, semenjak itu Nabi yang menghentikan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi semenjak itu Halimah kaget karena itu kalimat pertama yang didengar tentang nilai-nilai apa religi hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sudah saya pasti dicukupi oleh Allah. Akhirnya diberi izin untuk ikut apa menggembala. Nah, ikut menggembala ini kemudian saudara-saudaranya menyaksikan banyak keajaiban Nabi. Ada daerah yang banyak harimaunya, banyak al-wuhus, hewan-hewan galak. Ternyata nemuin Nabi kirim salam. Beberapa pohon dan bebatuan kirim salam bahwa kamu ya Muhammad calon Nabi. Sehingga kampung Bani Sa'd ini termasuk kampung yang awal-awal mengizinkan kalau Muhammad ini calon Nabi akhir zaman. Karena banyak saudaranya yang menangi apa, beberapa batu, beberapa pohon apa, irung salam. Dan itu sing di nasidna terus maro aina la isahanat bisura illa ilaika wal wama qad adallat wal mala sallallahu alaika. Terus napa sampeyan cari saya tiba wadhabu wal ghazalah yasyadani lakabir risalah. Terus ketika ketemu hewan dob, ketemu kidang, ketemu beberapa hewan, semuanya berhenti asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Terus ini pelajaran bagi kita bahwa kearifan. Makanya cerita-cerita Rasul dulu itu bagus. Baik film Cina maupun film Indonesia kan ada gambarannya kalau putra mahkota itu kan dirawat resi yang benar-benar awam. Resi sendiri kan rata-rata kan kehidupannya awam. Artinya kalau untuk tadi apa masalah ada boleh kayu macam-macam. Nah itu dilakukan oleh putra mahkota sehingga nanti kalau dia jadi raja bijak karena ngalami seperti ini. Nah, suku Quraisy itu suku yang sangat-sangat luar biasa. Termasuk di anak-anaknya memang dititipkan orang-orang yang masih badawah, masih apa ya tadi masih orisinil apa masih orisinil. Itu termasuk kanjeng Nabi piyambak bukan sekedar disusui Halimah, memang terus dititipkan di komunitas Halimatus tadi ya memang benar-benar hidup di kampung, tidak di suku apa Quraisy. Memang jadi jelas gitu terus benar-benar Nabi berkehidupan ala mereka sehingga roh rasanya kangelane yang wedhus macam-macam. Bonula terusnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam iku yasiddu lan ana sapa nabi yasiddu. Iku berkembang sapa nabi fil yaumi ing dalam sedina sabab sobi kaya perkembangane cilik fisari ing dalam sawulan. Kiaina yaten kelan pertolongan robbani yaten kang basa kepangeranan. Fakoma mongko jumeneng sapa nabi ala kodame ing atase gamaan lorone nabi. Ya ala kodame ini ya nune dijuang mergo napa mundur teng kodame iki. Dadi nabi iso ngadeg fi salasin. Umumnya orang itu kan iso mlaku misalnya umur 9 bulan. Nabi cukup 3 bulan. Wa masa fi khamsin ya. Kalau tadi umumnya iso mlaku kan berapa? Mboten mlaku. Tahun paling cepat 9 bulan. Wa masa fi khamsin nabi iso tindak fi khamsin wa qawiyat fi tis'in. Jadi kamane Nabi mulai andan-andan iso berdiri 3 bulan ya. Terus kuat tenan saged mlaku fi tis'in minas syuhur. Umumnya bayi kan jalan setahun, Nabi cukup dinten 9 bulan di fase nutki kelawan wis fase ngendikane kuwaru tur sampai kuwan nutki. Jadi Nabi boten ate belo, dari mulai cilik pun boten belo. Memang ya wis saja itu begini bi fase nutki kuat. Wasak kolan dedel utawa buka sapa al malakani malaikat loro sadrohu ing dadane Nabi asyarifah kang mulya. Lataiha apa ing ngarepe Halimah. Jadi Halimah sempat kaget sekaget-kagetnya ketika melihat 2 orang sing bedel dadane Kanjeng Nabi membuka dadanya Nabi. Ibu Halimah ngerti, perso dilihat dari jauh tapi corong Jawa itu corong Jawa telelekan. Maksudnya menghalangi serai sawong 2 orang itu sangat ganteng, ada nurnya hingga Halimah mendelok dan beliau nganggep iku kematiannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata wa akhraja lan ngetokno sapa al malakani wa akhraja lan ngetokno sapa al malakani minggu sangge Nabi ala kotan ing segumpal jamawiyatan kang basa teh. Wa asya la lan ngilangi sapa al malakani minggu sangge Nabi ngilangi khasbe setoni ing jatah anane setan. Jadi senajan to Kanjeng Nabi orang pilihan desain tubuhnya secara lahir seorang lagi bukan secara hakikat ya seorang lagi ya Nabi orang yang sempurna semua tubuhnya nur ya semua tubuhnya tapi biaya Nabi itu seorang manusia maka secara lahir
diberi desain yang di situ seakan-akan ada bentuk hadus syaitan. Nah, hadus syaitan itu diambil oleh dua malaikat. Ya, tapi itu saya ulang lagi, itu secara zahir, hakikatnya itu tidak ada. Tapi karena Nabi seorang manusia tetap didesain seakan-akan ada hadus syaitan. Nah, itu menjadi diterangkan seperti wasyaqqal malakani sadrahu syarif ladaya wa akhraja minhu alaqatan damawiyah wa azala minhu hadus syaitan wa azala lan ngilangi sapa al malakani minhu saking Nabi hadus syaitan ing bagian jatah setan. Wa bisal silan kelawan salju wa salah ngedisi sapa malakani ku ing Kanjeng Nabi. Jadi niki kedah kita iman senajan to orang boleh punya sudut pandang yang beda, ya, punya sudut pandang yang beda. Mana kalau bolak-balik matur ya nak simput duror itu kelebihannya ning iskun itu bronto. Sayyid Ali Al-Habsyi itu enggak percaya peristiwa itu terjadi. Beliau ngendikan ketika dua malaikat membedah dadane Nabi itu murni menambahkan hikmah. Tidak boleh ada cerita bahwa di situ dua malaikat mengambil hadis setan, karena Nabi tidak pernah didesain punya hadis setan. Cara pikirannya Sayyid Ali Al-Habsyi. Jadi wama akhraja minhu apa terusnya. Jadi saya ulang lagi ya. Cara pikirannya Habib Ali Al-Habsyi itu malaikat mengoperasi Nabi ketika masih di Bani Sa'din atau di Halimati Sa'diyah itu murni mau menambahkan hikmatan keimanan, tidak mengambil hadis setan, karena Nabi tidak pernah didesain punya hadis setan. Tapi kita ya hormat sama Habib Ali Al-Habsyi, tentu beliau orang yang luar biasa. Tapi Imam berjanji juga Sayyid ya putune Kanjeng Nabi. Sayyid berjanji ya Sayyid putune Nabi. Beliau lebih sesuai pendapat ahli hadis. Di Sahih Muslim di beberapa hadis memang diistilahkan seperti itu. Saya ulang lagi ya, bukan hakikat ya, diistilahkan seperti itu bahwa Nabi ya punya hadis setan. Tapi saya ulang lagi, diistilahkan seperti itu. Beda loh ya, ini bukan hakikat apa, diistilahkan seperti itu. Ya karena Nabi kan tetap manusia. Nisbatnya misalnya Nabi habis kumpul dengan istrinya ya tetap mandi junub. Meskipun Nabi sebagai nur, harusnya kalau nuruti itu kan nggak perlu mandi karena tidak suci. Ketika beliau wafat ya secara prosedur syariat ya dimandikan. Nggak bisa karena Nabi suci itu nggak perlu dimandikan. Nah kalau melihat ini Sayyid berjanji terus beberapa kitab hadis lebih sesuai dengan dalil syariah. Makanya kita ya sudah legowo mawon ya, jadi ngikuti Habib Ali legowo itu nggak masalah. Semua itu ya maduh ngelem Kanjeng Nabi, ngikuti berjanji ya nggak masalah. Nah sing repot kok ora paham kabeh. Kok bengok maca, semua ini global gratis gak paham. Bariku terus mayoran. Mulutan ngono semacane global gratis gak paham, mulai go berkat untuk loro. Muga-muga sepuro pengiran no. Leo motone global gratis ora apa. Sekarang mulai go berkat loro. Mubale ke mulai untuk sang. Ngono yo urip alhamdulillah. Dan ini kalau perdebatan panjang. Nah, cara Habib Ali Al-Habsyi sing aran Sintudura, Nabi itu tidak pernah didesain ada alakotan damawiyah, sehingga nggak perlu ada proses mengeluarkan hadis setan. Jadi dioperasi yang murni menambahkan nuron wa hikmatan. Itu juga sah, napa? Sah karena memang Nabi khuliqa nuron, dari awal desainnya adalah nur. Tapi Sayyid berjanji juga beliau cucu Nabi juga sah. Mergi napa? Cara berpikir beliau piye-piye meskipun Nabi sempurna itu didesain umumnya wong. Napa? Didesain umumnya wong. Jadi secara lahir ya ono apa alakotan damawiyah terus diambil. Dan itu sesuai riwayat-riwayat hadis, memang teks-teks hadis seperti itu. Paham ya? Mengenai temriki di Islam apa? Wa akhraja minhu alakotan damawiyah wa azala minhu hadza syaitan wa bisalji wa salam ya. Terus kalau apa saya berjanji memang semua ulama ya, meyakini saya tentang tulisan-tulisan dia saya. Tapi yang jelas niku sementing ditulis ahlul ilmi ya, sementing ditulis ahlul ilmi. Nah sing nulis ahlul ilmi kita iman. Betul sampai membayangkan Nabi kayak umumnya wong terus kelakuannya kayak umumnya wong bukan ngarang. Umumnya wong itu desain, hanya desain tubuh. Nah perilakunya spesial, semua fisiknya ya bisa. Misalnya umumnya wong maksudnya ya
punya wajah, punya dua mata, punya. Tapi coba ngurus nabi elek kok kowe ora mungkin. Berarti kok umume wong ra gak pati ganteng mboten itu tetap spesial apa? Muhammadun basarun lakal basar. Makanya ya sudah seperti itu. Ya paham ya. Jadi nak cara Habib Ali Al-Habsyi tentang pintu duror dan itu sah ngendikan dua malaikat itu sama sekali tidak mengambil hadza syaitan karena itu tidak ada pada tubuh Kanjeng. Dan cara pikiran Imam berjanji secara lahir, saya ulang lagi bukan secara hakikat, no? Secara lahir karena Nabi ditakdir seorang manusia tetap cara zahir ada hadza syaitan. Kayak Nabi ketika hubungan suami istri ya keceluk junub, maka beliau harus mandi. Ketika wafat dia keceluk wajib dimandikan meskipun sudah suci. Tapi itu kabeh ijro'an li zahiril ahkam. Paham ya? Ijro'an li zahiril ahkam. Tapi hakikatnya Nabi tetap nur, ingat ya? Paham ya? Jadi kamane kok umpama kita menangi Nabi ketika wafat kok ngedusi Nabi, tetap kita yakin ngedusi dengan makna zahirus syariah. Tapi kita sendiri sudah yakin beliau nur sing la yahtaju ilal usli, tidak butuh diman. Tapi secara syariat tentu kita mandikan. Jadi itu pikiran di sini Imam Ghazali. Makanya beliau tetap menghentikan apa? Wa azala minhu hadza syaitan wa bisalji wa salah. Wa mala'ahu ini kita tasniah ya, makanya dikasih alif panjang. Wa mala'a, paham ya, dikasih alif apa? Panjang. Wa mala'a lan ngebai sapa al malakani. Ya wa mala'a lan ngebai sapa malakani ing Nabi dikebai hikmatan ing hikmah wa ma'aniya. Nggih niki fathah ketok mergo apa akhful harokat hikmatan ing hikmah wa ma'aniya lan pira-pira maknawi imaniyatan kamu iman. Kemudian hati itu diisi hikmah dan makna-makna keimanan. Jadi Kanjeng Nabi itu didesain sedemikian detail sehingga hati ini mau penuh dengan iman. Summa khoto mongko dijahit sapa al malakani. Iki maknane khoto jahit nem. Khoto yaqitu khaiton. Mulane bola iku bahasa Arab khaitun mergo alat jahit. Khoto niku berhubung tasniyah napa khoto mongko jahit sapa al malakani ing Nabi. Sawise dadane disuwek dijahit. Iki kan nunjukno nak Allah niku ijra iku menurut hukum zahir. Sakjane malaikat kan bedele yo tetep nganggo peso. Barang ingin pulih ya dijahit. Sakjane kudratullah tanpa itu kan bisa. Karena Allah ingin bahwa seorang nabi pun diperlakukan sebagai umumnya orang. Kalau buka ya pakai peso. Kalau mau iltiam mau sambung lagi ya dijahit. Ora terus diusap walaupun pun dukun-dukun itu boten. Paham ya? Tapi kabeh ku koyo apa al-a'rad al-basyariyah kayak desain umum. Napa kayak desain umum ya dijahit. Wa fi khatamin nubuwati lan kelawan stempel kenabian khatama nyetempel sapa al-malakani hu ing Kanjeng Nabi. Jadi walhasil baru saat itu nak cara kitab niki saat itu juga baru Nabi disestempel nanti alamat khatamin nubuwah. Tapi jelas ya niki masih kecil ketika hidup di Halimatis Sa'diyah. Jadi kila Nabi dibedel 2 kali, wakila 3, ada khilafnya ulama. Yang kedua ya sudah besar ketika mau dimi'rajkan apa? Mau dimi'rajkan. Wa wazana lan nimbang sapa al malakani ku ing Nabi. Wa wazana lan nimbang sapa al malakani ku ing Nabi farajaha. Mongko ngunjoni sapa Nabi, ngungguli sapa Nabi di alfin kelawan 1000 min ummati sang umat Nabi al ummatul khairiyah yaiku umat sing apik. Jadi gampangannya kebaikannya Nabi diukur dengan ribuan umatnya yang baik, tentu masih unggul dengan apa kebaikannya Kanjeng Nabi. Jadi satu Rasulullah itu dibanding ribuan umatnya yang baik, tentu masih rojaha. Dan apa kebaikannya Kanjeng Nabi ini apa farojaha bi alfin min ummatihil ummatil khairiyah. Ya tentu dibanding umat yang baik. Nah wong elek kan gak ono nilainya, napa mboten enten nilai. Wana sa'alan tumbuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala akmalil ausofi ing atase sempurna-sempurnane sifat min halisi baru mulai cilik cilik Nabi. Dadi Nabi mulai cilik iku wis sempurna. Jadi ora tau nyolong, ora tau macam-macam. Jadi ora tau terus Nabi terus kurang ganteng terus. Wong Nabi mulai cilik yo ganteng perilakune yo ganteng fisike. Ini jenenge apa? Ala akmalil ausofi min halisi baru mulai kecil sudah wajah yang ganteng, perilakunya yang ganteng. Sumarodat, bon niku men cerita sithik. Sumarodat mongko balik no sapa Halimah
hu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ummihi maring ibune Kanjeng Nabi. Sausé ketok dewasa, ketok perilakunya sudah kayak umumnya orang, yaitu bertanggung jawab terhadap proses-proses sosial termasuk melok angon dulur-dulur rodok, dari itu dibalik. No. Jadi gue dibati suku Quraisy. Kalau cara ana ngono niku kulo setuju. Artinya cara saiki jek ana wong duwe sing alim terus uripe ku ngarit angon, kulo gelem ditepanak. Mari rata-rata ora pinter yo kok. Kadang malah luwih kedonyan timbang wong kutok. Amen nggoni sapi ini wis. Sapi rumahe kawin lagi anak kawekno. Penang anak ribet apa CCTV anak ya kok. Ribet. Ajane penting ngene anak ning ngomong sing original. Tapi saiki wong desa luwih kedon. Sangat. Jadi malah ribet nak disewu. Cara kula setuju ada cukup Quraisy. Bayangno misalnya sampean anak tokoh urip ning Quraisy. Tahu-tahu semua orang menghormati, semua orang muja-muja. Kan anak ini tidak punya kearifan. Karena situ menolong desa, terus kehidupan normal, angon wedhus, terus kepengen masak ya boleh kayu, kepengen itu kan melahirkan apa? Kearifan. Nah, itu yang dilakukan suku Quraisy. Sehingga Nabi yo ngalami kehidupan normal. Mulane dorong Jawa iku roh susahe wong cilik napa roh susahe wong cilik. Kowe ora usah niru ngono kowe wong cilik asli ora usah dititipno wis asli wong cilik. Ono nang kaya kula kepen dititipno melarat gede melarat. Ora usah dititipno aneh-aneh kuwi. Wis asli no. Sumarodatu sallallahu alaihi wasallam ila ummi wa hiya utai Halimah bi iklan kanjeng Nabi wiru sakhiyatin ora legowo. Ora lomo mana rasawa. Jadi wayahe mengembalikan ke ibunya tapi dengan perasaan berat hati. Jadi kamane kontraknya wis selesai. Tentu karena Halimah wis cocok mek kanjeng Nabi diredaksekno di wa ya bihi ghairu sakhiya. Halimah tidak legowo. Cara Jawane kadung cocok wis dianggap anake dhewe jebule harus kembali. Mulane diredaksekno wa ya bihi ghairu sakhiya wa ya Aminah bi lawan Nabi dirabti ila ummi dikembalikan ke ibunya ghairu sakhiyatin ora legowo. Hadaron korona wedi min ayyi soba ing toden untuk musibah sapa Nabi di musabin lan musibah hadis kang anyar paksa kang kuwatir sapa Halimah ru ing kanjeng Nabi. Jadi sausé ana peristiwa Nabi dibedal ning ngarepe, Halimah kan nyuwun sewu kan mboten Nabi, mboten tiyang samawi, kan yo kaget. Engko nang ngono meneh, ana ngalami ngono kok mati tenan aku sing tanggung jawab. Jadi barok peristiwa iku terus dibalekno kanjeng Nabi. Paham ya mergo apa? Engko nang ngono tenan, mati tenan, saiki kan aku tanggung jawab. Iki dinapa hadaron min ayyi soba bimusabin hadisin taksa. Jadi kamane bar peristiwa Halimah menyaksikan sendiri Nabi dibedel terus akhirnya kan trauma cara Jawa napa trauma iki sabalekno wae engko nak ngono nah sebab tenan piye lha iku jenenge hadaron min ayyi soba bimusabin hadisin taksa. Oh, jadi tak bantu, ben nak mulutan ora bengak-bengok. Tak bantu maknane, jadi nak maca rontok nangis kok wong paham. Mangkel wong, semacane grotal kae mulai ndok apa? Berkat loro, baleke entuk sangu bar, semua. Cerita padha ora paham, wis kowe masuk ora Nabi masuk piye ora ora paham to wae. Masuk wa maulid berkah entuk loro ya berkah. Tapi ini berapa belas sembrono. Ya tapi serapopo, dia rame-rame Islam no. Kalau bagian wong alim, bagian nerang no, sekum-kum barokah no. Yang jelas bener pula lah, maksudnya ya Pak Anti tidak no, maksudnya bentong no. Kenapa di rumah Halimah Sa'diyah filosofinya begini-begini kan lumayan Pak. Terus luwih simpati, no, kanjeng Nabi tambah simpati. Betapa suku Quraisy itu suku yang sangat bijak, yaitu tadi. Beliau itu orang yang sangat rofahiyah, gemahrifah, loginawi. Tapi khawatir itu merenggut kearifan anak cucunya. Sehingga untuk tetap arif, dititip-titipkan di kampung yang masih sosialnya bagus. Nah, itu cerita-cerita. Itu artinya kalau ada di Cina, di Jawa, kalau putra mahkota di titik Norsi, kemudian berkehidupan ala orang awam, itu tetap kalah dulu dengan kearifannya suku Quraisy. Suku Quraisy jauh sebelum itu sudah melakukan itu, paham ya? Yaitu titik anaknya. Nggak lah umpama ya, orang duwe so angon suapin, so moco muhadzab.
Soalnya rata itu tidak benar. Paling gak sampean tak itu akan kemat sapi ini. Nah, aku rata-rata saya ini serai iso ngaji. Mau sapi ini orang waya kawin kok dikawin. Kuawek no lanangan sapi rawono tundano mantri penting. Nah, ngono cali titip anak ya ribet toh. Mau hadap kok moco judule ora kok. Ya, sambil suaya ngono zaman penggo ngono yo mati kanjeng Nabi kumpul selamat kabeh. Wa wafadat alaihi Halimah fi ayami Khadijah sayyidatul wadiyah. Jadi Halimah itu ternyata nganti sepuh. Dados ngantos Nabi nikah kalian Khadijah niku Halimah jek sugeng. Jadi Nabi nikah Khadijah kan umur 20, bener? Umur 25. Niku beberapa kali Halimah cara saiki nilii anak rodoe ke Khadijah. Jadi kamane Khadijah koyo mantune Halimah napa? Saya ulang lagi ya, Nabi ketika nikah dengan Khadijah itu beberapa kali Halimah main ke Khadijah. Berarti nilai mantu, nilai anak nopo rodok. Paham ya? Wawa padarlan ngirimi atau datang. Waktu ini maknanya delegasi. Rawuh itu rawuh. Mulanya darahnya Wufudur Rahman. Apa? Delegasi. Wufud itu maknanya delegasi. Wawa padarlan rawuh alaihi ngatasi Nabi sopo Halimah tu Halimah. Si ayami Khadijah ta enggal hari-hari Nabi wis entuk garwa Khadijah as-sayyidah rupane tuan wedok al-wadiyah kang banget ayune. Jadi Khadijah adalah apa? As-sayyidatil wadiyah napa? As-sayyidatil wadiyah. Fahabaha mongko mulyakno sapa Nabi, mulyakno dengan pemberian yang banyak itu wong Arab nak derene apa? Habaha. Ya, jadi kalau akto itu hanya memberi, tapi kalau haba memberi yang luar biasa. Makanya benar istilah Habib Ali itu haitu apa ishabana biwujudil Mustafa Hadi Muhammad. Terus kita ini orang yang luar biasa dari Habib Ali Al-Habsyi. Karena apa? Ishabana diwujudi karena Allah memberi pemberian yang luar biasa, yaitu kita diberi adanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Habib Ali tidak bahasakan a'tona tapi apa? Hada itu pemberian yang luar biasa. Makanya di Simtud Durot tidak disilakan a'to tapi apa? Hada. Itu kita-kita yang ngerti balaghah itu beda sekali a'to dengan hada. Sing ora malah penak. Boleh kamus ya no? A'to ngekei, hada yang ngekei, padha wae cuma. Repot tidak goblok mana no? Cara apa? Sudah ambil pengo, no? Fahabah, mongko maringi sopo Nabi itu tadi pemberian yang banyak. Wong Arab namanya apa? Fahabah, mongko maringi sopo Nabi ing Halimah min hibahi sanging peparingi Nabi lan di al-wafiri kang sempur. No bisibah lan peparingane Nabi. Jadi nak Halimah rawuh ning Khadijah, ketika itu Rasulullah menjadi garwane napa? Khadijah itu memberi pemberian itu luar biasa banyaknya. Mergo hormat piye-piye Halimah itu ibu rodok napa ibu rodok. Waqat timat tanawuh sapa Halimah ali ngatasi Nabi wa Hunain ing dalam peristiwa Hunain. Faqama mongko jumeneng sapa Nabi ilaiha maring Halimah. Wa qatat ngalap Nabi apa al-arkhiyatu ngrasa nyaman. Jadi kamane ketika Nabi itu bagi ghanimah Hunain, Halimah datang dari jauh, Nabi terus lagi lari mapak. Faqama ilaiha. Saking apike akhlake Kanjeng Nabi melayu mapak. Wa qadatul arkhiyah. Nabi merasa nyaman karena dia di tubuhnya Nabi ada labanya siapa Halimah. Sebab satu. Ini kan di peristiwa Hunain itu di tempat terbuka, buatan teng rumah, teng tempat apa? Terbuka. Mulane wabah satu lan gelar sapa Nabi, gelarlah krana arek Halimah min ridai saking serbane Nabi as-syarif yang terhormat. Jadi karena di tempat terbuka, Nabi saking hormate ning Halimah kok serbane digelar go duduk sini Halimah. Karena tadi saya ulang lagi itu di tempat terbuka. Sampai nopo digelar nopo serban kan duduk Halimah. Betapa Nabi hormate neng ibu nopo rodok. Apalagi andekan ada ibunya sendiri. Itu siapa wabah atau laha min rida isyari. Jadi oleh kadang serban digulunggu tapi dalam konteks kehormatan apa dalam konteks kehormatan. Ya jelas ya wabah atau laha min rida isyari bisa atau birih kelawan gelar sing krana apiane Nabi wanada. Jadi kami wanada lan nambahi nada ini nadian itu suatu sing nyaman. Walhasil Nabi gelar itu dengan suasana sangat baik dan sangat nyaman. Akhirnya Halimah dia kerja duduk dia ridanya Nabi itu. Padahal rida itu kan suatu yang mulia karena serban yang biasa diagem Nabi. Iku mau terima digelar diposisikan kloso atau karpet
bin Halimah sakit pinarang karena di tempat terbuka tidak ada kursi, tidak ada apa. Intinya kabeh ini nunjukno wa innaka ala khuluqin azim. Nah sekarang pertanyaannya masalah Islamnya Halimah wa sahihu ta kaul sing sahih ngene anna sak temene Halimah yo aslamat Islam sapa Halimah ya kaya tadi ibu Nabi atau Nabi kudu mbok yakini Islam bae Nabi buyute mergo Nabi ku nur gak mungkin lewat sangka rahim sing najis dengan kekafiran. Begitu juga Halimah piye-piye ana labane sing dadi fisike Kanjeng Nabi. Suwaibah ya ana labane sing wis dadi fisike Kanjeng Nabi. Maka kita semua harus berkeyakinan semua itu Islam. Mulane wasahihu annaha aslamat ma'a zawjiha wal banina wa dzurriyyah. Annaha sak temene wau sinten Halimah ya iku aslamat Islam sapa Halimah ma'a zawjiha sertane garwane Halimah wal banina lan anak-anake Halimah wa dzurriyyah lan anak turune Halimah. Jadi Halimah ya Islam, garwane ya Islam, anak putine ya Islam. Kabeh iku barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo tadi logikanya tadi wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatuhul muntaqa. Jadi jelas ya, abai nabi, ibuke nabi, bae nabi sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam kabeh muslim, kabeh mukmin. Begitu juga orang-orang yang sekarang sebagian dirinya bagian dari nabi. Terus cara dohir piye-piye tubuh nabi ada laban dari Suwaibah, ada laban dari Halimah. Maka semua ini harus kita yakini kabeh itu Islam. Itu wasahihu anna aslamat ma'a zawjiha wal banina wa dzurriyyah. Waqat adalan teman-teman ngitung huma ing Halimah lan zawjiha, huma ing Halimah lan zawjiha fi sahabat ing dalam daftar sahabat sapa jamun sapa sekelompok min siqati ruwati saking biro-biro rawi sing nek dipercaya. Artinya kalau Halimah itu Islam ketika Hunain berarti kan sausé Nabi jadi nabi. Kalau beliau Islam setelah Nabi jadi nabi tentu statusnya sahabat. Iku sini apa waqat ad-huma bis sahabati jam'un min siqati ruwati. Tunggu tulisan kata. Asal wacana itu. Allahumma qabrul karim bi arfin shadid min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam yashibu fil yawmi shabab as-sabi fi shahri bi inayati rabbaniyah. Faqama ala qadamayhi fi salatin wa masha fi khamsin wa qawiyat fi tis'in min ash-shuhur bi fasihin nutqiqwa. وشق الملكان صدرة الشريف لديها وأخرجا منها علقة دموية وأزال منه حظ الشيطان وبسلسي وسلا وملآه حكمة ومعاني إيمانية ثم خاطاه وبخاتم النبوة ختما ووزناه فرجح بألف من أمته أمة الخيرية ونشأ صلى الله عليه وسلم على أقل الأوصاف منها لسيبا ثم رده صلى الله عليه وسلم إلى أمه ويبي ويسخية قدرا من أن يصاب بمصاب حادث تخشى وردته عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الولية فحباها من هبائه الوافز بحباه وقدمت عليه يوم هنين فقام إليها أخذته الأريحية وبسط لها من ردائه الشريف بساط بره ونداه والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية وقد عدهما في الصحابة جمع من ثقات الرواة أسر اللهم قبره الكريم بأرض وسليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على